Baik, selamat malam teman-teman. Kembali lagi di tutorial pemrograman komputer. Ya, jadi di episode kemarin saya mau mengenalkan apa itu Replit, Python, dan juga Scratch. Dan sekarang saya akan mengenalkan variabel, berdata, dan operasi di Python maupun di Scratch. Baik, selanjutnya, apa itu variabel? Variabel adalah tempat untuk menyimpan data dalam program. Nilai yang disimpan di variabel membantu pemrogramer memberi nama pada data sehingga lebih mudah dibaca dan dikelola. Jadi, variabel itu adalah kayak tempat menyimpan data di dalam program. Nilai yang disimpan di variabel itu membantu programmer memberi nama pada data sehingga lebih mudah dibaca untuk dikelola. Tuh, teman-teman. Yang selanjutnya yaitu analogi variabel. Analogi variabel. Bayangkan variabel itu seperti kotak penyimpanan dengan label. Kotak ruang untuk menyimpan data. Label di luar kotak yaitu nama variabel. Isi kotak, nilai yang kita simpan. Kita bisa mengganti isi kotak kapan saja, selama tetap menggunakan label yang sama untuk mengambil isinya. Itu yang selanjutnya tipe data. Dalam pemrograman, tipe data digunakan untuk menentukan jenis nilai yang bisa disimpan dalam variabel. Contohnya yaitu yang pertama string atau pemrograman yang berdasarkan kata, atau bisa contohnya itu hello world atau 123. Lalu yang kedua yaitu angka atau number integer dan float. Jadi tipe data yang angka itu seperti angka ya teman, kayak variabel dan sebagainya sebagai bahasa macam-macam yang lainnya di penjumlahan dan juga pengulangan atau perkalian dan macamnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu boolean. Boolean itu seperti contohnya turn off or turn light or turn on, seperti analogi gitu ya teman. Selanjutnya casting. Casting atau saya sebut dengan variasi tipe data adalah proses mengubah tipe data suatu nilai menjadi tipe data lain agar data yang digunakan sesuai dengan operasi yang dilakukan. Fungsi umumnya ketika mengetik int x atau integer x, yaitu fungsinya itu mengubah nilai x ke integer atau bilangan bulat. Lalu yang kedua float x atau ubah nilai x ke float, mengubah x menjadi bilangan desimal. Lalu yang ketiga yaitu strx atau ubah nilai x ke string, itu mengubah nilai x ke bentuk teks. Lalu yang terakhir yaitu bool x, ubah nilai x ke boolean. Jadi mengubah nilai x ke dalam pilihan benar atau salah. Mari kita coba. Yang pertama kita coba dulu di web Scratch ya teman-teman. Bentar. Kemarin kan kita sudah membuat akun, lalu kita tinggal pakai saja di sini. Stop. Karena saya sudah membuat contoh program. Oke, kita coba buat ulang saja. Hmm,
Let. Nah, kembali ke halaman ini ya teman-teman. Pertama seperti biasa kita cari tombol ini, login ini untuk awalan memulai program. Lalu yang selanjutnya seperti di program pertama yaitu menanyakan nama. Lalu yang kedua, kita bisa mulai membuat variabel di sini. Di sini ada pilihan blok variabel. Kita bisa memilih yang ini untuk membuat variabel baru. User ini, ambil yang ini, terus ini set ke username, ada kita milih yang answer mana ya, answer. Nah, lalu kita juga bisa menanyakan umur. Kita coba menanyakan umur. Jangan lupa dikasih spasi lagi ya teman, supaya tidak bertabrakan ketika menjawab. Lalu yang selanjutnya kita bisa membuat variabel baru untuk bagian umur. Set my variable age, lalu answer. Salah, aku gak Spotify ya. Oke. Lalu habis menanyakan nama, nah kita buat pertanyaannya untuk si kucing ini. Nah ya, lalu kita join menggunakan Apple Banner. Dan spasi jangan lupa, lalu kita kasih ke variabel username di sini. Nah, dan jangan lupa dikasih jeda ya teman-teman. Kita bikin 2 detik. Mau kita buat pertanyaan lagi untuk yang search.
ini lo join mana pakai you you your space variable user age. Ini mungkin kita coba dulu ya teman-teman ya. Hmm. What's your name? Hmm. Ini masuk coba di sini. What are you? Apa umurmu? 16 tahun. Halo Valen, you were 18. Nah, setelah kita menjawab di sini, maka dia akan kesimpan di sini, teman-teman. Lalu juga yang user age, ketika kita menjawab di sini, maka akan tersimpan di sini. Lalu ketika ada program untuk menanyakan username, maka dia akan menjawab apa yang ada di sini. Setelah kita jawab di sini tadi, dan juga ketika ada pertanyaan ketika coaching menanyakan umur, maka dia akan menjawab sesuai dengan apa yang tertulis di sini tadi, teman-teman. Kita juga bisa membuat program simple untuk future age. Jadi kita bisa menambahkan 10 tahun ke depan itu kira-kira umur kita berapa. Dan awalnya di new variable. Kita bisa taruh di sini. Nah, kita bisa menambahkannya tuh dengan join. Nah, kita pakai variabel user age sini, lalu di sini kita ketik tambah 10 tahun ke depan. Nah, lalu kita buat pertanyaan untuk si kucing atau penjelasan kucingnya menggunakan oh ya, jadi ini di sini lalu pakai jawabannya ini aja. Sini salah, maaf teman-teman, kayak betul pakai yang tadi aja. Ini kita menggunakan zona perpanjangan minus in dan years you
will be. Nah, yang di sini kita ganti pakai variabel yang future x. Nah, oh ya teman-teman, kemarin kan saya sudah jelaskan jika ada dua pernyataan, jangan ditumpuk karena salah satunya atau yang bawah sini tidak akan masuk ke dalam program. Sebab itu, mari kita tambahkan waktu di tengah-tengahnya sini. Kita ganti buat oke. Kita coba tanyakan sini. What's your name? Kalian what are you? 18. Valen, you are 18. In 10 years you will be 28. Oh, jadi kucing ini akan menambahkan atau definition program di sini yaitu set food rate. Jadi ketika saya menggunakan ini, umur saya sekarang 18 tahun dan ditambah 10 atau bisa masalahnya untuk di sini in 10 years you will be, ya jadi ketika 10 tahun depan, jadi kita apa umurnya ditambah 10, jadi 10 tambah 18 jadinya 28. Itu ya teman-teman. Baik, kita juga bisa menambahkan satu lagi tinggi badan. Kita bisa menambahkan tinggi badan di sini yaitu dengan ya lihat tinggi badan variabel use. Oke, baik, lalu kita menggunakan answer di sini. Nah, sebelum itu kita harus membuat pertanyaan dulu di sini seperti ini. Nah, kita letakkan pertanyaannya di sini. Kita bisa coba dulu. Ini kita coba pakai desimal ya teman. Tinggi 1,95 tambah 5. The following you are 18. In 10 years you will be 28. Oh, ada yang kelupaan. Kita belum memberikan pernyataannya. Oke, join apple banana. Yang ini is ini kan ketumpuk, jangan lupa kita beri waktu. Nah, coba lagi.
Ya teman, nah, kan pernyataan itu ya teman. Jadi intinya tuh untuk variabel kita bisa membuatnya di sini untuk variabel, lalu kita bisa menambahkan untuk berbagai macam umur, tinggi badan, nama, dan sebagainya macam lainnya. Jadi macam-macam ya teman sesuai dengan keinginan kita. Jadi gunanya variabel itu untuk memberikan pernyataan atau jawaban di sini. Lalu kucing akan menjawab sesuai dengan apa yang kita tulis. Nah, jadi gitu ya teman-teman untuk tutorial singkat di Scratch. Nah, kita lanjut ke Replit atau Python. Hmm, di mana ya? Nah, sini. Nah, karena kemarin sudah saya ajarkan untuk membuat akun Python atau Replit dan membuka webnya, maka saya akan langsung mulai saja untuk memprogram variabel melalui Python. Yang pertama selalu itu import time. Nah, atau yang kedua print dan ketik. Hello saja cukup lah ya. No, sudah ada ini yaitu template. Jadi untuk memasukkan jeda antar perintah ya teman-teman. Time buat tadi aja cukup. Kita menginput name, 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 name. Lalu selanjutnya kita isi print. Lalu salah. Lalu kita kasih koma dulu. Ada petik, spasi, lalu plus, spasi, name, spasi, plus, spasi, petik, tanda seru, petik lagi, isi form. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu time slip lagi.
Ya, age atau kita bisa menanyakan umur. Kita harus ketik age, lalu sama what email, input, new. Oh, justru buatku mengena jika ada ingatan yang terus melanda hidupku. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan ini ya teman-teman. Umurmu berapa? Jadi kita harus menulis your day, apa jual, plus plus age plus it spasi yes all. Hmm, 11 times slip lagi. Oh, kita juga bisa menanyakan bagian Google Ads. Nah, itu underscore Ads bersama dengan ini. Terus, di sini kita untuk menambahkan 10 tahun perkiraan kita harus mengetik sini plus 10. Inter itu masukkan edge lalu ditambahkan ke 10. Untuk menjawabnya, program untuk menjawab kita menulis print in 10 years you you will be asking plus as as um, programnya di sini udah jadi ya teman-teman. Jadi di sini pertama yaitu import time, yaitu lalu print untuk menanyakan hello, menyapa hello,
lalu time slip jeda 1 detik, lalu menanyakan namamu, jeda, lalu menjawab halo Valen atau halo nama ini telah menjawab. Setelah kita sini bisa menjawab Alexa, maka halo Alexa. Di sini saya simpan nama Alexa. Lalu time slip lagi. Setelah time slip kita menanyakan how old are you atau berapa umurmu. Nah, time slip lagi jeda. Lalu di sini menjawab. Di sini setelah dia menanyakan how old are you, kita menjawab di sisi sini yaitu semisal 20 years old. Lalu sini akan terjawab you are 20 years old. You are 20 plus years old. Jadi di sini setelah kita menjawab sini maka di sini 20 lalu ditambahkan years old. Lalu jeda. Lalu kita di sini juga menulis menanyakan future age. Jadi kita memperkirakan umur kita 10 tahun ke depan dengan cara nulis in age plus 10. Jadi di sini akan terjawab dalam 10 tahun you will be, di sini jawaban kita di sebelah sisi sini. Maka kita coba dulu. Kayaknya ada yang salah nih. Kita coba cari dulu salahnya. You will be di sini salahnya di mana? Sini mungkin. Ya guys sih? Daniels. Isi. Di sini tuh kita lupa membeli tanda petik. Nah, itu teman-teman kita harus benar-benar kalau di Python kita harus benar-benar teliti. What is your name? My name is Valen. Valen itu apa? Hello Valen, how old are you? I'm 18, of course. In 10 years you will be 28 years old. Okay, thank you for your prediction. Nah, jadi program di sini berdasarkan apa yang kita tulis di sini. Jadi itu ya teman-teman. Nah, pembelajaran buat tadi kenapa error? Kita harus benar-benar untuk teliti. Tadi di sini kita kurang hanya sekedar tanda petik. Nah, itu maka kan satu program ini tidak akan terjalankan. Itu teman-teman harus benar-benar teliti. Baik, dan selanjutnya mungkin saya akan menunjukkan contoh lain untuk di pemrograman komputer bagian variabel. Mungkin yang pertama di sketch dulu ya teman-teman. Sini. Nah, di kartu saya udah buat untuk programnya, tinggal kita jalankan saja. Sebelumnya akan saya jelaskan yaitu yang pertama seperti ini, ada blok untuk memulai, lalu menanyakan number one and why. Jadi kita menjawab di sini. Dan itu ask for the, nah kita menjawab di sini. Lalu set number one to answer, number two and wait sama kayak ini. Lalu sini sama kayak ini. Nah di sini set sum, semuanya itu yaitu penjumlahan atau menghitung variabel. Lalu kucing akan menjawab di sini. Kalau kucing akan, nah, kita bisa memilih angka sembarang ya teman-teman. Mungkin 37 nih.
Nomor 2-nya 78. Nah, maka kucing ini akan menjawab pertanyaan ini, yang apa, menjumlahkan angka yang kita pilih tadi. Yang pertama tadi kan saya memilih 37, lalu yang kedua aku memilih 78. Nah, maka 37 dapat 78, hasilnya 115 gitu teman-teman. Jadi tergantung apa yang kita pilih di sini. Nah, di sini saya memilihnya yaitu penjumlahan. Jadi ketika saya menjawab number one plus kita jawab jawabanku di number two, jadi akan menjumlahkan. Itu ya teman-teman, secara simpelnya. Baik, untuk mungkin di selanjutnya di scratch yang nah, jadi untuk variabel ini kita bisa memilih. Nah, di sini kita memilih banyak sebenarnya. Ada penjumlahan, pengulangan, perkalian, pembagian, dan juga macam banyaknya, dan sebagai macam, dan berbagai macam lainnya. Nah, itu teman-teman. Nah, di scratch ini atau di Replit, kita itu sebenarnya juga bisa membuat estimasi untuk mungkin dalam 1 minggu nih teman-teman itu punya kegiatan apa aja, misal belajar 8 jam, bekerja 8 jam, lalu teman-teman butuh istirahat berapa jam. Nah, nanti kalian sebutkan semua itu di pemrograman, maka komputer akan uh, membuat perhitungan seperti kayak kira-kira teman-teman tuh 1 minggu bekerja selama sekian jam, lalu dalam 1 minggu atau di weekend teman-teman itu punya waktu untuk istirahat sekian jam gitu teman-teman. Itu mungkin akan saya contohkan secara langsung, yaitu di Scratch ini saya sudah membuat programnya. Jadi sini akan menanyakan how many hours do you sleep per day, jadi menanyakan berapa jam tidurmu dalam sehari. Nah, kita menjawab, lalu menanyakan lagi berapa waktu atau berapa jam kamu bekerja sehari. Nah, lalu kita menjawab, menanyakan lagi berapa jam per minggu, dalam satu hari di weekday atau hari biasa butuh berapa jam untuk relaks atau istirahat. Kita menjawab, nah, lalu tanyakan lagi berapa jumlah jam yang kamu perlukan untuk istirahat di waktu weekend. Kita jawab lagi. Nah, di sini agak ribet ya teman, untuk bertumpu. Jadi yang set weekday, variable weekday, available, lalu kayak kita membagikan solid. Kita 1 jam punya 21 hari punya 24 jam. Nah, kita dikurangi total tidur jam kita sehari, dikurangi waktu tidur jam kita sehari plus jam kerja plus jam untuk istirahat per hari, lalu plus 3. Nah, ini juga di weekend sama saja, 24 jam dikurangi sleeping hours, lalu weekend relaxing hours. Lalu di sini kita akan menjumlahkan, kita mempunyai berapa waktu sisa di weekday dikali 5 atau dikali Senin sampai Jumat, lalu ini juga waktu yang tersisa di hari weekend dikali 2 untuk Sabtu dan Minggu. Nah, lalu kucingnya akan menjelaskan di sini. Coba dapat how many hours do you sleep per day, nggak baca 5 jam. How many hours do you work per day, jadi kita bekerja satu hari itu 8 jam. Lalu berapa lama waktu yang kamu gunakan di hari biasa untuk beristirahat? Saya beristirahat untuk nyantai 3 jam. Lalu berapa lama waktu untuk kamu beristirahat di hari weekend?
Ini weekend mah saya pengennya istirahat tapi ya banyak kerjaan ya mungkin 4 jam lah cukup lah 5 jam. Nah, ini dijelaskan. Nah, itu teman-teman. Then you have 47 jam untuk belajar dalam 1 minggu. Lalu kita mempunyai waktu santai di weekend selama 11 jam dan selama 1 minggu kita punya 11 jam di weekend, lalu di hari biasa kita mempunyai 5 jam untuk ya waktu sisa lah gitu. Nah, kita coba juga di pemrograman Python ini teman-teman. Nah, ke sini agak wah lagi-lagi jujur saya kurang suka kalau Python tuh dilihatnya tuh kayak nggak semenarik ini kan berwarna kayak puzzle. Tapi kalau yang di Python ini ini kayak gini harus teliti ya teman-teman. Ketika kayak tadi saya kekurangan tanda petik satu tuh satu gini gagal, ini nggak bisa masuk ini. Nah, jadi kegunaannya ya berbeda tuh ini stack atau toggle atau pagar lah. Nah, sini gunanya untuk memisahkan antar program atau asal antar itu jawaban pertanyaan variabel gitu teman, supaya nggak ruwet lah. Nah, tanpa lama-lama kita coba aja di sini. How many hours do you sleep every day? Nah, waktu sleep itu tadi aku nulis 5 jam. How many hours do you eat? 8 jam. How many do you need to relax every day? 4 jam. How many hours do you need to relax every day? Salah nih, weekday ya, tadi weekday saya cukup 2 jam. Dan di weekend kan, di weekday saya terlalu banyak istirahat, di weekend saya cuma kasih 2 saja kan. Sini akan jelaskan. You have 4 jam untuk belajar selama di setiap harinya. Jadi kalian punya waktu 4 jam untuk belajar per hari. Lalu you have 14 jam untuk belajar di hari Minggu atau Sabtu di akhir pekan. Jadi sebenarnya fungsi utama ini tuh untuk menghitung waktu yang tersisa di tengah-tengah kepadatan kita untuk belajar. Ini kita hanya mengincludekan ini tidur, bekerja, dan istirahat. Nah, maka komputer akan menghitung waktu yang tersisa untuk kita belajar di sini teman-teman. Nah, jadi di hari biasa saya punya 4 jam, di weekend saya punya 14 jam itu teman-teman. Jadi dan itu di total ini punya 48 jam untuk belajar di setiap minggunya tuh. Jadi sebenarnya tuh pemrograman itu pinter ya teman-teman, asal kita juga pinter membuat program. Jadi kita tuh selalu mau punya ide, lalu kita bisa memasukkannya ke komputer, kita bisa merealisasikannya ke komputer, maka komputer akan merealisasikan ide-ide kita gitu teman. Jadi kayak di pemrograman komputer itu keren sih, kayak orang-orang bisa berpikir gimana caranya membuat bahasa Python kayak gini ya teman. Aku juga heran, mungkin di episode selanjutnya akan saya bahas, saya belajar lebih lanjut dulu tentang pemrograman komputer. Dan mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata atau ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum dan teman-teman.